Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Sinan dari kelas S2D ingin menjelaskan materi tentang RAN, KART, riba, dan ARIA. Secara bahasa, RAN berarti tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan secara istilah, RAN adalah memberikan benda atau barang yang memiliki nilai untuk dijadikan jaminan atas pemanfaatan hutang yang ia dapat dari pihak yang menerima jaminan tersebut. Dasar hukum RAN. Para ulama sepakat bahwa RAN boleh dilakukan dalam perjalanan ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dikuasai secara hukum oleh pemberi pinjaman. Rukun dan syarat RAN. Para ulama fikih mengemukakan beberapa ketentuan atau syarat rukun RAN sesuai dengan rukun-rukun RAN itu sendiri. Di antaranya ketentuan RAN yang penting diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, syarat almarhun bihi, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang memberi hutang. Boleh dilunasi dengan barang jaminan agunan. Barangnya harus jelas bentuk dan sifatnya. Kedua, syarat almarhun barang yang dijadikan agunan. Pertama, boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang. Kedua, bernilai dan dapat dimanfaatkan. Ketiga, jelas dan tertentu. Empat, barang tersebut milik sah dari orang yang berhutang. Kelima, tidak terkait dengan hak orang lain. Keenam, berupa harta yang utuh, tidak bertebaran di berbagai tempat. Keenam, boleh diserahkan baik materi, benda, barang maupun manfaatnya, sertifikat atau surat. Manfaatan barang gadai. Pihak pemberi hutang tidak dapat dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadai, sebab sebelum dan setelah digadaikan barang gadai adalah milik orang yang berhutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak yang berhutang sepenuhnya. Masuk ke materi kedua, yaitu KART. KART artinya pinjaman. Definisi akad KART adalah perjanjian pinjaman meminjam dana, di mana pihak peminjam wajib mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang diterimanya dan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam akad KART, peminjam hanya berkewajiban untuk mengembalikan dana pokok pinjamannya saja. Salah satu dasar hukum dari akad KART terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan ganti yang banyak kepadanya. Allah menahan dan melapangkan rezekinya dan hanya kepadanya kamu kembali. Rukun KART. Pertama, barang atau utang mauqud alaih. Barang yang digunakan dalam akad KART adalah barang yang bisa diakad salam. Ketika suatu barang dapat diakad salam, barulah barang tersebut bisa dihutangkan dan akad KART dianggap sah. Kedua, peminjam. Muqtarid. Peminjam dalam akad KART adalah seorang ahliyah muamalah, yang artinya orang tersebut sudah balik, berakal sehat, dan tidak mahjur. Secara syariat tidak diperbolehkan mengatur hartanya sendiri. Ketiga, pemberi pinjaman mukrid. Pemberi pinjaman dalam akad KART adalah seorang ahliyat at-tabaruk atau layak bersosial. Keempat, ijab kabul sigat. Dalam akad KART diperlukan juga adanya proses ijab kabul, di mana ijab kabul ini harus diucapkan secara jelas sehingga dapat dipahami kedua belah pihak dan meminimalisir adanya kesalahpahaman. Materi ketiga yaitu riba. Menurut bahasa, riba berarti tingkat bunga atau melebih-lebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba adalah bahasa bermakna ziyadah, tambahan. Dalam arti lain, riba berarti untuk tumbuh dan berkembang. Hukum riba. Pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Kedua, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Yang ketiga, dalam surah Al-Imran 130 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Pertama, melakukan kemusyrikan kepada Allah.
Kedua, sihir. Ketiga, membunuh jiwa yang telah diharamkan kecuali dengan cara yang hak. Kelima, dari Abdullah bin Hazalah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dirham yang riba dimakan si orang padahal ia tahu adalah lebih berat daripada 36 pelacur. 6, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu mempunyai 73 pintu. Yang paling ringan dasarnya seperti seorang anak menyetubuhi ibunya. Macam-macam riba. Pertama, riba dalam hal pinjaman. Kedua, riba dalam hutang. Ketiga, riba dalam pegadaian. Hukum larangan riba. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan secara tegar praktik riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kedua, Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menghentikan praktik riba. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 278, orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahnya untuk meninggalkan riba. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 279, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya memerangimu. Keempat, dan Allah berjanji akan memasukkan pelaku riba ke dalam neraka kekal selamanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Larangan riba. 1. Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa ganti. Kedua, bergantung kepada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja. Ketiga, riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik ma'ruf antara sesama manusia dalam bidang pinjam-meminjam. Keempat, pada umumnya pemberi piutang adalah orang kaya sedangkan peminjam adalah orang yang tidak mampu. Maka pendapat yang membolehkan riba berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan, sedangkan tidak layak berbuat demikian sebagai orang yang memperboleh rahmat Allah. Materi terakhir yaitu arya. Arya artinya ganti-mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Ada juga yang menyatakan bahwa arya berasal dari kata ura yang berarti kosong. Dinamakan arya karena kosongnya atau tidak ada ganti rugi. Sedangkan arya menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu, menjaga keutuhan barang, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Dasar hukum arya bersumber pada Al-Quran dan hadis. Hukum arya, hukum pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 4, yaitu mubah. Artinya ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Sunnah artinya pinjam meminjam yang dilakukan memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting, misalnya meminjamkan sepeda untuk mengantarkan anak ke sekolah, meminjamkan buku pelajaran, dan sebagainya. Ketiga, wajib artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjamkan akan menemukan suatu, misalnya meminjamkan baju dan sarung untuk salat wajib. Apabila tidak dipinjami maka orang tersebut tidak bisa sholat karena bajunya najis. Keempat, haram. Artinya pinjam meminjam dapat dipergunakan untuk kemaksiatan untuk berbuat, misalnya seseorang meminjam pisau untuk mencuri, pinjam tempat atau rumah untuk berbuat maksiat, dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Rukun arya yang wajib ada dalam akad pinjam meminjam adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya mu'ir atau orang yang meminjami benda tersebut. Kedua, adanya musta'ir atau orang yang meminjami benda tersebut. Ketiga, adanya musta'ar atau barang yang akan dipinjam.
Dan yang terakhir adanya sigat ijab kabul. Ketentuan ARIA yaitu pertama, peminjam tidak boleh meminjamkan barang pinjaman kecuali atas izinnya. Kedua, pihak yang meminjamkan boleh dan berhak meminta kembali barang pinjamannya selama tidak menimbulkan kerugian bagi peminjam. Ketiga, orang yang meminjam wajib mengembalikannya. Keempat, peminjam terbatas pada sejauh mana izin pemanfaatan yang diberikan oleh pemiliknya. Dan yang terakhir, akad ARIA itu sifatnya tidak mengikat kedua pihak. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.